The last presentation today, guys. Please, big applause to Hendrikus Evan. Apa kayak jeniali Evan ya? Evan. Oh ya, terima kasih atas sambutannya lumayan meriah ini. Dan oh ya, kenapa Pak? Apa kayak jeniali ya? Iya. Saya putus sih Pak. Ya. Putus. Halo. Halo Pak, suara saya dengar. Oh ya, putus. Keluar Pak. Sabar ya kawannya, Evan lagi bermasalah dengan hidupnya. Oh enggak, dengan jaringannya. Kali ya, coba dulu ya. Udah dengar nggak? Oke. Sebentar. Halo, selamat pagi teman-teman. Bentar, tutup dulu. Oke, jadi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil karya saya, yaitu laporan patung yang tugasnya diberikan sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan. Jadi kita mulai saja. Oke, ini skip, gak penting. Dan untuk hasil karyanya, ini hasil karya saya, namanya Simple Plate. Asik, Simple Plate. Kenapa Simple Plate? Karena simple. Dan ini saya fotonya itu tadi pagi di sekolah sama teman saya. Dan walaupun namanya Simple Plate, tapi itu kembali lagi kepada diri kalian, apa kalian niat. Karena tidak semua barang simple itu dibuat. Barang bisa dibuat itu adalah ketika kalian mempunyai niat yang baik. Apa ya? Benar apa ya? Jadi sebelum kita masuk ke presentasi lebih lanjut, kita nonton video dulu ya. Ntar loading. Sabar ya teman-teman. Seperti inilah WiFi sekolah. Untuk kalian yang belum tahu. Oke, ini videonya. Ini video udah lama banget. Rambut saya masih panjang banget. Ya kayak Pak Agung sekarang. Sekarang udah beda. Lama banget loadingnya Pak. Udah lama di DJ nggak itu? Iya, apa Pak? Udah. Oke, halo, nama saya Enrico Evan dan hari ini saya ingin membuat patung dari gipsum. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini ada gipsum, ini 1 kilo, dan juga ada cetakannya ada 3. Setelah itu ada air, terus juga ada tempat buat air sama gipsumnya jika dicampur. Air sama gipsumnya dari cetakan. Terus juga ada koran sebagai alasnya, tapi kayaknya bisa deh kalau dia pakai koran. Jadi itu saja, mari kita lanjut ke step-stepnya. Oh ya, sebelumnya ini saya juga ada piring. Jadi kan di piring ini kan ada corak gitu kan, corak bunga-bunga gitu. Nah, jadi saya ingin mencoba bikin apa ya? Jadi corakannya ini saya coba cetak dan semoga berhasil sih. Jadi itu saja, mari kita lanjut ke step-stepnya. Tadi untuk bahan-bahan tadi minusnya ini saya ini sebenarnya nggak pakai 3 cetakannya itu minusnya di situ karena saya cuma pakai piring doang. Saya masukin cetakan itu karena saya takutnya itu nggak berhasil. Jadi untuk step pertama itu masukin air ini dan kemudian airnya itu akan
campur dengan gipsum. Oke, jadi kan ini kan udah dimasukin nih. Terus kita aduk-aduk aja gini. Ya, sampai merata lah pokoknya. Nah, jadi ini adalah piringnya tuh terbalik, lalu kayak dikubur gitu sama gipsum tadi. Jadi seperti ini. Nah, pokoknya itu habis itu kalian jemur di tempat yang panas ya. Oke nih, jadi aku tadi udah congkel dari piring. Jadi sekarang kita ngeratain aja nih pinggir-pinggirannya ini pakai pisau. Kira nih tadi udah diratain, tapi nggak terlalu rata sih ininya. Jadi bekasnya. Ya habis ini tinggal pewarnaan aja sih. Nah, ini untuk cetakan ini saya nggak terlalu rata nih, saya bingung gimana cara biar ratainnya. Kalian lihat dari sini ada yang nyamping ke sini, ada yang nyamping ke sini. Jadi itu tidak bulat utuh gitu loh. Nah, dan untuk perwarnaannya saya nggak rekam. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat yang nyaman dan posisi duduk yang enak. Jadi kalau ada kamera di sebelah itu, rasanya itu kayak grogi gitu. Ya nggak sih? Ya Pak ya? Nah, dan gimana tempat yang enak tuh gimana sih ya? Saya duduk, terus kaki saya tuh naik ke meja itu. Nah, itu kenapa saya nggak rekam pewarnaannya. Seperti itu. Jadi setelah kita menonton video, kita lanjut saja ke alasan memilih membuat patung tersebut. Mengapa? Sebenarnya pertamanya ini ada inspirasi. Saya ada inspirasi dari teman saya. Dia dari kelas sebelah dan tentunya dia tuh kenapa? Ya pokoknya dia dari kelas sebelah dan dia pastinya cowok bukan cewek. Dan dia ngajarin saya langkah-langkahnya seperti ini. Gak tahu dia kenapa baik banget sama saya. Dan untuk cetakannya itu hanya membutuhkan piring yang bercorak dan gipsumnya itu tinggal dicetak doang. Habis itu beres. Gampang kan? Gampang banget. Nah, ini curhatan saya. Untuk tantangannya susah banget merasakan agak benar-benar menjadi lingkaran gitu. Gimana ya? Karena ya kalian yang lihat tadi pasti kan kayak ada yang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, besar sebelah. Jadinya susah banget itu. Dan masalah pewarnaannya, saya ini bisa dibilang ini telat mendapatkan ide untuk pewarnaannya sendiri. Jadi kalau kalian kelihatan ya nih, seperti saya, jadinya tuh endingnya tuh agak tebel gini ya. Di sininya tuh agak tebel di atasnya ini. Jadi dan di sampingnya tuh udah mulai tipis. Nah, yang tipis itu tuh saya tuh baru mendapatkan ide seperti itu bagaimana agar apa corak-coraknya itu tuh masih kelihatan gitu. Nah, itu saya telat banget dapat idenya. Dan yang saya dapat adalah mengenal gipsum. Saya baru tahu gipsum, saya baru tahu bentuknya itu seperti bubuk-bubuk. Saya kira gipsum itu barang-barang elit yang harganya itu lebih mahal daripada HP murahan saya ini. Dan mengapa saya mengenal gipsum? Kenapa saya memilih gipsum daripada tanah liat? Karena menurut saya tanah liat itu lebih mahal. Ya nggak sih Pak? Tanah liat itu lebih mahal ya? Sama ya? Oh ya sama nggak jadi. Oh ya lebih mudah. Jadi nggak jadi. Dan yang kedua bisa membuat patungnya itu ntar yang saya dapat ini saya jelaskan lebih lanjut lagi di selanjutnya. Dan untuk waktu itu sekitar 3 jam dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Saya pas itu lupa makan siang, jadinya ya gitu. Dan untuk alat bahannya itu ada gipsum, air, ember kecil, piring, kuas, palet, dan cat. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini ada foto muka saya yang masih gondrong rambut. Dan untuk kesimpulannya, saya sangat senang dengan hasil patung saya.
walaupun gimana, walaupun terlihat gampang gitu, tapi di balik sebuah itu tuh ada sebuah tetesan keringat gitu dari saya. Dan tentunya saya semakin belajar sabar gitu. Sabar tuh bukan cuma sabar kerjaan ini, kerjaan itu, tetapi ada juga faktor luarnya gitu. Cara sabar tuh gimana? Cara sabar itu termasuk dalam menahan emosi itu termasuk sabar, ya. Jadi gini ceritanya. Jadi kan itu tuh hari Sabtu kedua. Artinya apa? Sabtu kedua itu guru-guru libur. Mama saya di rumah. Waktu itu mama saya pergi. Karena mama saya pergi, saya buat. Terus berantakan kan tuh. Terus mama saya pulang tuh tiba-tiba kan. Terus dia nanya, kok kamu pakai ember ini sih? Kan harusnya pakai yang ini. Itu kan punya mama. Gitu. Terus saya tuh sabar gitu kan. Saya pengen marah gitu kan. Pengen emosi gitu. Saya tuh mikirnya kan, saya kan lagi ngerjain tugas gitu. Kenapa diganggu sih gitu. Tapi saya berusaha sabar gitu. Karena kalau kalian emosi itu bisa merubah bentuk kalian. Bisa saja kalian membuat bentuk hasil karya kalian. Jadi tuh misalnya kalian bikin bulat gitu. Terus gambar mata, mulutnya senyum. Tapi karena kalian emosi bisa aja mulutnya tuh kebalik. Jadi gini. Nah, itulah pokoknya. Dan ini pengalaman pertama saya membuat yang seperti itu ya. Ini pengalaman pertama saya. Jadi karena ini pengalaman pertama saya dan hasilnya itu seperti itu, saya cukup puas dengan hasilnya. Pokoknya buat patung itu lumayan gampang. Dan apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah hal baru, yaitu membuat dan melukis di patung. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Saya tahu bahwa imajinasi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Artinya apa? Artinya jangan cuma lihat dari bentuk hasil akhirnya doang, tapi kalian lihat dari konsep dan kerangkanya yang mereka bikin. Dan itu artinya apa? Kita harus menghargai karya seseorang. Seperti yang saya bilang, jangan cuma lihat dari bentuk hasil akhirnya doang. Lihat dari prosesnya. Ya, jadi itu saja presentasi dari saya dan terima kasih. Oke, good job ya buat Ivan ya, teman-teman sudah tepuk tangan semua ya, sekali lagi mantap ya. Di sini Ivan sudah mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin dari nah ini ya, ini mirip dengan tripnya siapa ya? Saya lupa antara tadi yang pertama siapa sih? Ebi ya. Ebi dan kawan-kawan saya lupa siapa tadi. Tapi intinya di balik ya Ebi dengan mamanya tadi ya. Kalau Ebi kan mengatakan saya sambil sama mama sambil bercerita-cerita Pak, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Pas ngechatnya. Ini nggak beda dengan Evan ya. Tapi Evan terjadi di sesi-sesi dia sudah lelah dengan semua tugas terus mamanya datang. Tapi untungnya dia bisa menetralisir emosi dalam dirinya. Secara umum saya suka konklusinya dari Evan ya. Dia mengatakan bahwa ini pengalaman saya mengerjakan membuat sesuatu ini dan saya bangga terhadap apa yang saya buat. Dan juga seperti yang saya katakan, jangan melulu lihat dari hasil akhir, tapi prosesnya ya. Perjuangan membuatnya itu seperti apa. Ini Evan menceritakan semua dan dia mengatakan bahwa dia lebih menghargai proses secara tidak langsung Evan ya daripada hasil akhir. Toh hasil akhir kalau kita bikin sendiri, saya rasa kepuasan itu milik kita sendiri dulu. Kalau kita sudah memiliki nilai kepuasan pribadi, teman-teman yang lain itu nanti akan terkena energinya juga. Misalnya, mesti teman-teman sekarang sangat penasaran ya dengan karyanya Evan ya di sini ya. Karena dia sudah menceritakan seluk-beluknya, susah senangnya membuat karya ini menurut versi dia. Jadi menurut saya, Evan ini menyadarkan kita semua, termasuk saya, untuk lebih menghargai karya seseorang. Karena pada dasarnya penilaian bagus, kurang bagus, jelek, dan lain-lain itu adalah subjektif ya. Subjektif sekali. Saya pernah membaca buku karyanya Trelie ya, misalnya. Ayahku bukan pembohong, kalau saya lupa judulnya bukunya. Ya, ada ya. Itu saya ya.
Iya betul, betul, betul. Saya dulu cuma baca sampai 18 halaman. Tapi saya langsung dapat intisarinya adalah memang sering sekali orang tua kita itu ngomong tidak sesuai dengan realita ya. Tapi biar anaknya itu besar hatinya, bangga terhadap apa yang sudah dia lakukan. Sehingga semakin dewasa kamu menjadi orang yang apa ya, lebih percaya diri terhadap progres yang kamu lakukan. Nah, ini saya lihat Evan di sini salah satu mungkin orang yang sangat apa ya, peduli. Mungkin kamu kan lebih dekat sama ayahmu ya? Enggak juga? Ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi di sini saya lihatnya kayak gitu. Perspektif saya ya. Tapi terima kasih Ivan ya, Ivan memberikan sebuah contoh presentasi. Memang kalau saya lihat Ivan ini salah satu ahlinya Geniali ya. Bagus. Videonya juga cukup bagus. Sayangnya tadi di playnya kita agak macet-macet ya. Tapi secara overall ini paling bagus dari presentasi versi Genialinya ya. Kalau Canva tadi ada punya Youtube juga. Kamu pakai apa kemarin Mel? Ada videonya nggak? Wah itu gue nggak ada videonya. Oke, I'm sorry Miss Siska, ini masih kelas 9C, saya belum selesai. So teman-teman, dari semua presentasi ini, saya harap kalian terus belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang di akhir presentasi ini, Evan dan juga Roslyn memberikan sebuah standar, sudah mulai ada peningkatan, dan diawali oleh Ebi yang luar biasa ya. Dan dia menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk ngobrol dengan orang tua ketika membuat karya. Bagus banget. Lalu juga ada talent ya, yang saya jarang sekali lihat talent presentasi. Dia presentasi dengan PowerPoint. Bagi saya sudah usaha yang luar biasa. Satu lagi tadi siapa? Jojo. Jojo diperbaiki lagi Jo ya. Saya tahu betapa susahnya membuat karya ini. Tapi kalau kita terus berjuang nanti akan menghasilkan karya yang luar biasa. Seperti Ivan katakan, yang penting kamu menikmati proses step by step-nya. Okay guys, I think enough from meeting in this morning. Big applause to all presentation today. And next presentation. Kau pilih orang dulu. Nah, nanti yang milih WA saya, sebutin namanya, terus saya kirim ke grup biar pada kaget. Ya nggak, ya nggak, masuk nggak, masuk kan? Kamu udah kan? Kamu nggak usah deg-degan, nanti aja men. Kamu udah kan? Oh belum? Oh Melia belum ya? Ya jangan lupa pilih Melia 1 ya. Oke guys, nanti biar saya kirim ke saya langsung, nanti tak kirim ke Regina ya. Untuk urutannya siapa presentasi minggu depan, 5 orang berikan kepada saya. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Nothing? Oke. Thank you student. See you next meet. Bye-bye. Terima kasih, Pak.